Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, setiap episodenya Jalan Dakwah memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita melalui tausiah. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehidupan? Alhamdulillah semua aman-aman saja. Aman-aman saja ya Bang Abi. Bedu aman? Alhamdulillah. Yang enggak aman apa? Kalau ada aman semua Abi. Aduh Abi ya. Baik, dan Abi ini banyak jamaah yang sudah hadir Abi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim Muslimat NU Parung Panjang Bogor, Majelis Taklim Al-Ikhwaniyah Cidahu Pasar Cicurug Sukabumi, Majelis Taklim Ar-Rasyid Medan, Majelis Taklim Nurul Awal Cicurug. Oh iya amal. Oh kacamata saya. Oh iya amal. Soalnya ini agak bolong kacamata sebentar Bu ya. Oke. Majelis Taklim Nurul Amal Cicurug Sukabumi. Assalamualaikum. Oke, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Berkan. Bu. Bedu mau tanya boleh? Coba ibu kalau di rumah lebih sayang siapa? Sayang suami, anak, apa sayang tetangga? Anak. Suami? Kalau ada uangnya doang. Nah, apa alasannya ibu sayang sama anak? Apa alasannya ibu sayang sama suami aja? Nah, ini ibu pengen tahu alasan ntar seperti apa ya Bu ya. Tapi suami pernah komplain gak Bu? Kalau ibu sayang sama anak aja. Sayang aja sama anak nih laki, nggak pernah komplain ya? Iya orang laki jodoh nggak ada, gimana mau komplain kata ibu tuh laki nggak ada. Mau komplain gimana? Wasilo sayang sama anak lu. Nah ini tema kita hari ini sesuai dengan apa yang tadi barusan Bedu tanya. Ini ada pesan untuk istri, pesan untuk istri ya. Teruntuk istri bersikap adillah kepada anak dan suamimu. Bagaimana bersikap adil terhadap anak dan suami? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abi. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Saat dua insan berumah tangga, seolah hidup itu menjadi sesuatu yang paling indah dan dunia terasa milik berdua. Bener apa enggak? Betul. Keindahan itu tidak bisa dibandingkan, kebahagiaan itu juga tidak ada bandingnya. Kenapa? Karena dua insan ini betul-betul saling bisa mengasihi, saling bisa mencintai, saling bisa melengkapi dan sering berkata hidupnya dari dunia sampai mati. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi realita berbeda. Kenyataan berbeda saat ketika sudah dikaruniai anak, dikaruniai keturunan,
ternyata yang tadinya dikatakan bahwa cinta seia sekata, hidup indah terasa berdua, hidup indah laksana sempurna, antara kehidupan kita ini adalah sesuatu yang paling berharga di antara yang lainnya ketika adanya seorang anak yang lahir dari rahim ibunya, semuanya jadi berubah. Ada yang begitu? Ada. Yang tadinya perhatian sama suami, ada anak nggak perhatian sama suami. Ada di sini? Ada? Mana orangnya? Hati-hati. Ini perkara kecil mungkin menurut ibu, ini perkara biasa mungkin menurut ibu. Karena sebab apa? Ibu beralasan ada anak yang harus dijaga, ada anak yang butuh perhatian, ada anak yang butuh kasih sayang. Tapi ternyata alasan kita ini, ternyata cara kita ini menjadikan satu hal yang membuat suami kita malah menjadi orang asing di rumah kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka oleh karenanya bersikaplah kita adil. Kepada siapa? Kepada suami kita dan kepada anak kita. Sebelum ada anak kita bersama suami. Betul betul. Anak pelengkap dan menjadi sebuah anugerah serta menjadi keindahan penyempurna rumah tangga. Tapi ketika tidak ada anak, suami ini jangan sampai ketika ada anak, enggak ada anak, lalu rasa sayang kita berubah kepada suami kita. Benar apa enggak? Betul betul. Hunna libasum wa antum libasulahunna. Kita ini adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian untuk kita. Kita ini harus saling melengkapi. Maka jangan sampai ketika ibu sudah punya anak, sudah punya keturunan, yang tadinya sebelum ada anak sayang ibu luar biasa, perhatian ibu luar biasa, kasih sayang ibu luar biasa, kehangatan ibu menjadi pendamping bagi suami begitu luar biasa. Ternyata ketika ada anak semuanya terasa hambar. Ada yang begitu? Ada? Ada yang begitu? Ada? Awas kalau suami nanti kecewa, dia merasa asing di rumahnya, perhatian ibu kurang, nanti dia cari perhatian di luar. Ayo. Tiba-tiba dia ke bioskop. Nah, ngapain? Cari perhatian. Cari perhatian. Perhatian. Nah. Pintu teater 2 telah dibuka. Oh iya. Dia dapat perhatian di situ dia. Benar. Oke, baik, selanjutnya tepuk tangan untuk Abi, Ibu ya. Baik. Berbuat adillah kepada anak dan suami. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau suami? Enggak, ibu mau tuh, Ibu. Sebelah sini, iya, ada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Abi dari Bu Eni. Majelis Taklim Ar-Rasyid dari Medan. Iya, Ibu Eni. Mau curhat Abi? boleh Ibu. Bu Eni. Iya. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu Abi. Oke. Dulu itu mau beli baju aja sulit Abi. Nah, mau makan itu orang tua itu ngutang-ngutang untuk memberi makan kami. Dari itu saya sekarang sudah menjadi orang tua. Ya saya nggak mau anak saya itu seperti saya dulunya gitu Abi. Dulu kalau berangkat sekolah itu pakai sepatu sobek-sobek. Nah itu diajak dengan teman-teman. Nah kalau bisa untuk sekarang ini anak saya itu tidak seperti itu. Kebutuhan anak itu kalau bisa saya penuhi. Dan suatu saat anak saya itu minta sepatu bola dan saya langsung bawa ke pasar saya belikan Nabi. Nah jadinya saya ini seperti Mbak Bu Asi Malakama Abi. Suatu saat suami sepeda motornya itu rusak Abi. Dan juga bersamaan dengan suami itu anak itu minta belikan HP Abi. Jadi saya bilang dengan suami kereta itu nanti saja betulinya.
nunggu ayah gajian baru kita masukkan ke bengkel. Padahal itu akal-akalan saya saja, Abi, karena saya ingin membelikan HP untuk anak saya. Jadi di situ saya, kalau bisa anak saya itu jangan seperti saya, Abi, gitu. Jadi saya mohon kepada Abi, bagaimana saya supaya seimbang gitu untuk anak dengan suami. Nah dulunya saya susah itu makan bakso, kalau bisa anak saya itu sekarang itu makannya itu bisa masuk ke restoran atau apa gitu, Kalau Abi. ibu dulu makan bakso aja susah. Iya, gitu. iya susah gitu. Jadi Mau makan sekarang bakso aja nunggu tukang bakso. iya, iya. Iya. Jadi mohon Abi, mohon bagaimana supaya seimbang antara anak dengan suami, Abi. Iya, Bu. Tenang, Bu. Ya, Tenang terima sedih, kasih, Bu. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang ibu kepada anak ya, Benar. dan juga suami. Memang ibu tuh gak pengen masa lalu ibu yang sulit itu turun ke anak ya, Bu ya. Jangan sampailah gitu kan. Tapi takutnya jadi terlihat tidak adil kepada suami ini. Betul, betul. Anak terus yang diprioritaskan, tapi keinginan suaminya tidak diperhatikan sama ibu. Baik. Padahal alasannya ibu gak mau supaya anak merasakan penderitaan seperti ibu lah. Benar. Dulu ibu pengen makan bakso aja, mesti nunggu tukang somai. Nunggu tukang bakso. Iya, bakso. Sekarang anak udah bisa makan di restoran lagi anaknya. Iya, benar. Bangga ibunya. Nah, menurut Abi bagaimana Bi agar ibu bisa berbuat adil kepada anak dan suaminya? Bu. Bu. Alhamdulillah. Memang jadi seorang ibu itu menjadi orang yang dia kalau bisa jadi malaikat buat anak. Itulah prinsip seorang ibu. Enggak ada juga diada-adain. Kadang enggak punya juga dipunya-punyain. Itulah seorang ibu. Karena dia selalu berpikir, kapan lagi saya ngasih buat anak saya? Saya enggak ada waktu. Kalau saya menutup mata, saya enggak bisa ngasih apa-apa. Mumpung saya masih hidup, selama saya punya, saya kasih semuanya buat anak saya. Itulah kasih sayang ibu. Makanya pantas sampai ada lagunya kan. Tak tertahan rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Tuh, seorang ibu itu Masya Allah. Tapi saat ketika ada hal yang kita harus bisa sampaikan dulu pada suami. Ini yang penting. Apa yang menurut kita baik belum tentu dicerna baik oleh suami kita. Maka apa solusinya? Bo, diceritakan, disampaikan, diucapkan, dikomunikasikan dengan tujuan adalah apa? Bahwa kita pengen semuanya jadi baik. Baik di mata suami juga tidak akhirnya menyakiti perasaan anak kita. Betul apa betul? Ini penting sehingga mana ada orang tua yang tidak pengen memberikan apapun yang dia punya buat anaknya. Semua pengen. Permasalahannya kadang kita suka mengambil keputusan sendiri. Terkadang rasa sayang kita ini dihakimi oleh cara keputusan kita sendiri tanpa musyawarah sama suami, tanpa dulu diceritakan, dibicarakan, didiskusikan. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Lalu baiknya seperti apa Bu Eni? Pertama ceritakan, Pak, ini ada uang sebenarnya. Menurut Papa gimana ya? Adek butuh handphone, Papa juga. Motor rusak, mama ikut papa aja terbaik. Kalau kata papa ini motor perlu banget dan papa jarak jauh, gerak kita selesaikan dengan uang ini. Nanti mama yang akan cerita ke anak untuk bisa kasih pengertian. Karena ibu itu hebat, dengan banyak cara dia bisa menyenangkan hati anaknya.
Ibu itu hebat. Dengan cara apapun, waktunya pengen bayaran, duit suami nggak punya, dia ketemu duit bayaran. Waktunya mau arisan, suami lagi nggak punya duit, ketemu tuh arisan. Waktu suami pengen bikin apa, pengen benerin motor, dia nggak punya duit, dia ngomong sama istrinya ngaku ini pakai duit arisan, padahal bukan duit arisan, duit dia. Kok Abi tahu? Iya, ayo istri Abi juga begitu. Oh. Bi. Istri saya juga begitu. Sama. Nah maka diceritakan, insya Allah saat itu dikomunikasikan, suami merasa dihargai, insya Allah akan ada kebaikan dalam rumah tangga. Amin ya robbal Alamin. Dan komunikasi itu untuk mencari keputusan yang terbaik. Mana yang menjadi utama atau prioritas. Benar, yang harus didahulukan berdasarkan skala prioritas dan urgenitas. Nah, iya. Mana yang lebih penting dahulukan itu Bi ya. Gara-gara perkara nggak ngomong, gara-gara perkara nggak cerita, gara-gara perkara nggak musyawarah, dia akan bilang begini, emang itu mah anak lu doang. Bener apa enggak? Emang itu mah anak dia. Emang itu mah anak kamu aja, bukan anak saya. Apa-apa sendiri, apa-apa diambil sendiri. Tuh merasa tidak Ayo belajar kita merasa menganggap bahwa ada pasangan yang harus kita hargai. Insya Allah. Baik, tepuk tangan buat Ibu Emi. Nah, Ibu jangan sedih. Semoga Ibu bisa membahagiakan anak dan suami Ibu. Apalagi sekarang Ibu dalam kondisi yang sudah mampu ya. Jadi ingat kalau masa lalu kan suka sedih Bu ya. Saya juga Pak Ustadz, dulu masa lalu saya juga ya Allah sedih Pak Ustadz. Gimana gitu? Pengen makan, nggak ada lauk. Ibu saya ngambil daun melinjo, digoreng, dikasih garam, jadi kerupuk Pak Ustadz. Jadi kerupuk? Jadi kerupuk. Allahu Akbar. Itu saya Bu, benar Bu. Zaman itu ya? Zaman itu, terus mau ngutang sama tetangga nggak dikasih. Allahu Akbar. Mau makan itu Masya Allah. Jadi memang ibu tuh apa aja ada buat kita. Pagi-pagi saya nyari kembang duren Pak Ustadz. Oh, masih ingat banget Bang ya? Kembang duren subuh tuh. Benar. Diambilin petik gimana, dioseng. Dioseng sama ibu? Sama ikan teri Pak Ustadz. Masya Allah. Enak banget Pak Ustadz. Iya. Lapar gak? Lapar. Iya, apalagi durennya duren Medan. Aduh. Ada yang mau duren Bu? Mantap dah ya. Oke, baiklah ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana nih agar ibu bisa berlaku adil kepada atau istri bisa berlaku adil kepada suami dan anak. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.